Bab 2493 Kolam Surgawi. Pada saat ini, Lin Tian memperlihatkan apa yang dilihatnya, dan ketika orang-orang itu melihat bunga-bunga itu, mata mereka membelalak. Bukankah ini kolam bunga surgawi? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, sementara Lin Tianhu adalah orang pertama yang bertanya, di kolam bunga surgawi? Ya, di titik paling selatan alam semesta, ada sebuah planet. Planet ini memiliki 4 musim yang seperti musim semi, dan di planet ini, ada ratusan bunga setiap hari. Hanya saja, Lin Tianhu ragu, tapi apa? Orang-orang itu saling memandang dengan cemas, sampai Lin Tianbing bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin aku membaca ingatanmu? Semua orang menggelengkan kepala dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, tanpa susunan transfer, kita hanya bisa pergi ke sana. Dikatakan bahwa bunga-bunga di kolam bunga surgawi dapat memakan orang, dan mereka bahkan tidak berani masuk. Lin Tian tidak percaya bahwa bunga-bunga itu dapat memakan penguasa surgawi. Jadi, ia mengeluarkan peta domain abadi dan mencari kolam bunga surgawi. Setelah menemukan lokasinya, ia melihat ke arah Nangong Yan dan Jin Aolai. Ayo pergi. Mereka berdua mengikuti Lin Tian. Lin Tian menangkap mereka dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Ketika dia muncul lagi, Lin Tian datang ke tempat yang dipenuhi bunga ini. Ketika Nangong Yan melihat bunga-bunga itu, dia berteriak keras, sangat indah. Jin Aolai teringat apa yang dikatakan orang-orang itu, jadi dia berkata dengan cemas, gadis kecil, sebaiknya kamu tidak terlalu dekat. Kalau tidak, bunga-bunga ini akan memakanmu. Bagaimana bunga bisa memakan manusia? Nangong Yan tidak mempercayainya. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya, bersiap untuk memetik bunga. Tanpa diduga, benda yang tampaknya tidak mencolok itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan Nangong Yan. Setelah itu, bunga itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni dan menghilang. Mata Jin Aolai membelalak. Ini. Dengan lompatan, Lin Tian mengejar cahaya warna-warni itu. Siapa yang tahu bahwa bunga-bunga di sekelilingnya tiba-tiba membesar? Kemudian, sekeliling Lin Tian segera dikelilingi oleh bunga-bunga ini. Pada saat yang sama, terdengar suara perempuan tertawa dalam kegelapan, apakah kamu tahu konsekuensi menerobos masuk ke kolam bunga surgawi? Apakah Anda Tuan Suci Jinyao? Lin Tianbing bertanya dengan dingin. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tuannya? Gadis itu tertawa aneh. Lin Tian diam-diam curiga. Selain Tuan Suci Jinyao, apakah ada orang lain di sini? Nah, apa yang sedang kamu pikirkan? Wanita itu menggoda Lin Tian ketika dia melihatnya dalam keadaan linglung, dan Lin Lili berkata dengan dingin, lebih baik kamu biarkan gadis itu pergi, kalau tidak. Kalau tidak apa? Wanita itu sama sekali tidak menanggapi Lin Tian dengan serius, sementara Lili berkata dengan dingin, jikalau tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ayo, hidup lebih baik daripada mati, itu benar-benar menakutkan. Wanita itu mendecak lidahnya, tetapi Lin Tian berkata, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Namun, wanita itu mencibir, ini adalah kolam bunga abadi. Menurutmu apa tujuan tempat ini? Lin Tian tahu tidak ada gunanya membuang waktu berbicara dengannya, jadi dia menutup matanya, menemukan salah satu bunga dan mendengus, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi lagi. Lin Tian melompat menembus angkasa dan tiba di balik bunga, lalu langsung menyerang dengan virtual extinction. Bunga itu menjerit dan berubah menjadi seorang gadis berpakaian hijau. Kelopak bunga lainnya berhamburan satu persatu saat melihat ini. Wanita berpakaian hijau itu ingin bangun, tetapi Lin Tian tiba-tiba datang di depannya dan berkata dengan dingin, bicaralah, kemana kamu membawanya? Wanita berjubah biru itu berkata dengan bangga, tentu saja saya akan memberikannya kepada Anda, Tuan. Bagaimana dengan Tuan Suci Jinyao? Benar. Gadis berpakaian hijau itu mengangguk, sementara Lin Tianbing berkata dengan dingin, pimpin jalan. Menuntun jalan? Kau pikir kau bisa memerintahku? Setelah wanita berpakaian hijau itu selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang dari tempatnya berdiri. Apakah kau pikir aku tidak bisa menemukanmu hanya karena kau bersembunyi di antara bunga-bunga? Katakan padaku apakah kau bisa menemukanku. Gadis berbaju cian itu tersenyum, dan Lin Tian memejamkan mata untuk mencarinya lagi. Apa bunga-bunga ini? Mengapa mereka begitu aneh? Jin Aolai bergumam pada dirinya sendiri.
Dan pada saat inilah Lin Tian menghilang dari tempatnya berada. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di atas sepotong renda, dan kepunahan virtual lainnya telah turun. Gadis berpakaian hijau itu terkena serangan untuk kedua kalinya. Dia dengan murah memperlihatkan wujud aslinya dan mengutuk, "Ih sialan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, karena tidak ada cara bagimu untuk lolos dari genggamanku." Lin Tian Bing menatap dingin ke arah gadis berpakaian hijau itu. "Ada bunga di mana-mana. Aku tidak percaya kau bisa menemukanku selamanya." Setelah itu, gadis itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang. Lin Tian mendengus dingin, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Setelah itu, gadis itu ditemukan oleh Lin Tian. Setiap kali ditemukan, Lin Tian akan memperbaikinya. Oleh karena itu, gadis berbaju hijau itu merasa tidak berdaya. Setelah Lin Tian menyiksanya ratusan kali, dia sangat lemah dan berkata, aku akan membawamu ke sana." "Tidak apa-apa. Kau roh bunga kecil, jika kau tahu akan seperti ini, mengapa kau harus memulainya dari awal?" Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengunci jiwanya dan mengirimkannya ke dalam jejak jiwa. Gadis berpakaian hijau itu sangat tertekan. Namun, karena dia tidak bisa melepaskan diri, dia hanya bisa menuruti perintah Lin Tian. "Pimpin jalan." Lin Tian menatapnya dan berkata. Gadis itu mendengus dan memimpin jalan. Jin Aolai berlari mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap gadis berpakaian hijau itu. Apakah kalian semua berada di alam kebangkitan?" Wanita berpakaian hijau itu memutar matanya, mengabaikannya. Jin Aolai hanya bisa terus bertanya, Tuan Suci Jin Yao, sudah berapa lama kau di sini?" "Bukan urusanmu." Wanita berpakaian biru itu tidak menaruh perhatian pada Jin Aolai ini. Jin Aolai tampak tak berdaya. Dia hanya bisa berhenti mengejar masalah itu. Sementara itu, Lin Tian berkata kepada wanita berpakaian hijau itu, "Saya juga ingin tahu situasi kolam bunga surgawi ini." Wanita berpakaian biru itu cemberut dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui?" "Sudah berapa tahun kolam bunga surgawi ini ada? Dan sudah berapa lama Tuan Suci Jin Yao berada di sini? Bagaimana dia bisa menjadi gurumu?" Lin Tian bertanya satu persatu. Wanita berpakaian biru itu sepertinya mengingat sesuatu saat dia berkata, "Di kolam bunga abadi, pasti sudah ada setidaknya selama beberapa juta tahun." "Jutaan tahun? Lalu mengapa aku belum pernah mendengarnya 10.000 tahun yang lalu?" Lin Tianhu bertanya-tanya, dan wanita berpakaian hitam itu menatap Lin Tian dari atas ke bawah. "Lebih dari 10.000 tahun? Kolam bunga surgawi kita masih tersembunyi." "Bersembunyi?" "Ya, awalnya kami melayang di sebuah planet di udara, lalu muncul di tepi alam surgawi Anda. Kemudian, formasi pelindung kami sedikit terpengaruh, dan ditemukan oleh orang-orang alam surgawi Anda." Lin Tian tiba-tiba menyadari, aku hanya berkata, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jadi, itu disembunyikan selama ini. Benar. Namun, Lin Tian terus bertanya, lalu, Tuan Suci Jin Yao, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi tuanmu? 2 tahun lalu, dia datang ke sini dan menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk mengendalikan balai bunga abadi di kolam bunga abadi kita. Sedangkan untuk klan bunga abadi kita, siapapun yang mengendalikan balai bunga abadi adalah pemilik kolam ini. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mencibir, siapapun yang mengendalikan sistem akan menjadi tuannya? Ya, sesederhana itu. Wanita berpakaian biru itu mengangguk. Lin Tian hanya bisa berkata, kalau begitu, orang-orangku telah dikirim ke aula bunga abadi itu? Bab 2494 Kondensasi Bayangan Langit. Wanita berpakaian biru itu mengakui dan kemudian berkata, benar, benar. Lin Tian termenung dalam pikirannya sendiri sementara Jin Aolai menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lindi, gadis kecil itu, apakah dia akan baik-baik saja? Pertahanannya cukup kuat. Dia seharusnya baik-baik saja. Saat ini, Nangong Yan sedang menggunakan gelembung untuk melindungi dirinya di salah satu istana. Berdiri di sampingnya adalah Jin Ye. Jin Ye menertawakan Nangong Yan dengan nada mengejek. Gadis kecil, kamu juga mengalami hari seperti itu. Ketika kakakku datang, dia pasti akan menghajarmu sampai mati. Memukulku sampai mati? Haha. Kalau begitu kau naif. Jin Ye tertawa terbahak-bahak, sementara Nangong Yan mendengus, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh kakakku.
Itu karena kamu belum pernah melihat orang yang benar-benar menakutkan. Namun, Nangong yang tidak peduli tentang hal itu. Pokoknya, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tunggu saja kakakku memperbaikinya untukmu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat apakah dia bisa sampai di sini. Jinye tertawa nakal sambil berjalan ke pintu masuk aula besar dan duduk, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Nangong yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu sampai Lin Tian, Jin Aolai dan gadis berbaju cian itu muncul. Nangong yang berkata dengan gembira, "Ih kakak, aku di sini." Ketika Lin Tian melihat bahwa Nangong yang baik-baik saja, dia menghela napas lega. Jin Aolai menunjuk ke depan dan berkata, Lindi, lihat. Saya melihatnya. Tetapi tepat pada saat ini, banyak sekali dewa abadi mulai bermunculan, dan wanita berjubah biru itu mulai merasa gugup. Pada saat ini, terdengar tawa dari dalam aula, Lindi memang layak untuk Lindi. Bahkan di alam surgawi, dia memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, kau adalah Dewa Suci Jin Yao dari Istana Danau Dewa? Lin Tianbing berkata dengan dingin, namun Guru Suci Jin Yao tersenyum dan berkata, "Iya, aku adalah pelindung bintang 1 dari Istana Danau Dewa." Lin Tian tertawa, menurut apa yang aku tahu, Istana Danau Surgawi memiliki 1 bintang yang dapat melindungi kita. Dan di atas para penjaga, ada juga para tetua, jadi bukankah kau yang paling lemah? Meskipun statusku di Istana Danau Dewa tidak tinggi, aku lebih kuat daripada kalian semua yang abadi. Pihak lain berkata dengan percaya diri. Mungkin tidak demikian. Oh, mungkinkah maksud Lindi adalah dia bisa mengalahkanku? Pihak lain bertanya, dan Lin Tian menjelaskan, di alam surgawi, seni ilahi yang bisa kau gunakan terbatas, jadi sama sekali tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku di sini. Siapa bilang aku akan melakukannya sendiri? Pihak lain mulai tertawa aneh, dan Lin Tian melihat sekeliling dan tertawa. Ya apa? Membiarkan bunga datang? Selain bunga-bunga ini, tentu saja aku punya hadiah besar untukmu. Setelah Tuan Suci Jin Yao berbicara, bunga-bunga itu berubah menjadi seseorang. Orang-orang ini semua mengumpulkan bayangan penguasa surgawi mereka di belakang mereka. Lin Tian tentu saja sangat senang melihat mereka, tetapi dia berpura-pura tenang saat berkata, menangkap begitu banyak kaisar abadi? Itu bukan penangkapan, itu penyerahan diri mereka. Sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, bahkan penguasa surgawi bukanlah tandinganku. Apakah menurutmu mungkin bagimu untuk mengirim beberapa kaisar abadi untuk menghadapiku? Kau memiliki terlalu sedikit makhluk surgawi di dunia ini, jadi kau hanya bisa mengandalkan kaisar abadi. Hanya dengan begitu aku bisa menunjukkan kemampuanku yang hebat. Oh, keterampilan yang hebat? Ya, teknik ilahi yang dapat memperkuat bayangan penguasa surgawi. Ketika Tuan Suci Jin Yao selesai berbicara, semua orang itu memancarkan cahaya keemasan. Kemudian, bayangan para dewa mulai tumbuh lebih kuat satu persatu. Namun, Lin Tian tertawa, betapa hebatnya hadiah yang telah kau berikan padaku. Tuan Suci Jin Yao mengira Lin Tian akan memaksakan senyum dan berkata, Lindi, jangan terlalu bangga. Nanti, orang-orang ini akan menyembuhkanmu dengan baik. Aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit. Kalau begitu aku menantikannya. Lin Tian tersenyum. Atas perintah Holy Lord Jin Yao, para kaisar abadi ini melepaskan aliran energi yang terkumpul di tubuh Lin Tian seolah-olah ada puluhan ribu orang yang menyerangnya. Berdiri tidak jauh dari situ, Jin Aolai dapat merasakan kekuatan serangan tersebut. Lin Tian menggunakan avatar bumi, jadi dia akan baik-baik saja meskipun diserang oleh serangan tersebut. Pada saat yang sama, tubuh utama Lin Tian mulai bergerak di antara para kaisar surgawi dan menyerap tubuh surgawi mereka. Ketika Nangong Yan melihatnya, dia berteriak kegirangan, kakak, hebat! Tuan Suci Jin Yao agak tidak senang, jadi dia memberi perintah pada Jinye, kamu juga harus pergi dan membantu. Jinye tampak malu, aku ingin pergi juga? Tentu saja aku akan pergi. Jinye menatap dirinya sendiri, tingkat kultivasiku. Apa yang kamu takutkan? Jinye hanya bisa bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Namun, itu sia-sia karena tidak berpengaruh pada Lin Tian. Sebaliknya, tubuh asli Lin Tian telah menyerap banyak gambar abadi. Pada akhirnya, ketika semua gambar surgawi telah menghilang, Lin Tian melayang di udara dan menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Ini benar-benar tidak mudah bagi Kaisar Abadi Bintang 9. Kamu,
Sementara Dewa Suci Jin Yao ragu, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ya terima kasih Kaisar Abadi." "Apa maksudmu?" Holy Lord Jin Yao memiliki firasat buruk, tetapi Lin Tian menjelaskan, selama aku menyerap bayangan penguasa surgawi, aku akan menjadi lebih kuat. Dan bayangan penguasa surgawi mereka kebetulan menjadi tonik yang hebat bagiku. Apa? Saint Lord Jin Yao terkejut, tetapi Lin Tian menutup matanya dan melihat ke dalam tubuhnya hanya untuk melihat 9 karakter abadi mulai berputar di sekitar pusat, membentuk bayangan saat mereka berputar. Lin Tian tahu bahwa bayangan ini seharusnya adalah bayangan dewa tertinggi miliknya. Pada saat yang sama, bab baru dari seni pembantaian surga samsara muncul, di hierarki pembekuan dewa. Lin Tian meliriknya dan menemukan bahwa kondensasi bayangan penguasa surgawi itu sangat sederhana dan keras, serta secara langsung menyerap energi spiritual surgawi. Asalkan itu adalah ki abadi. Begitu lugas? Lin Tian sedikit terkejut. Tubuhnya seperti ruang penyimpanan besar karena dengan gila-gilaan menyerap energi abadi di sekitarnya. Saat energi abadi menghilang, bunga-bunga itu langsung layu dan jatuh ke tanah. Para kaisar abadi saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Lin Tian kembali sadar dan tersenyum, "Saya ingin tingkat kultivasi Anda." Sebelum kaisar abadi ini sempat bereaksi, Lin Tian langsung menghampiri dan menelan kultivasi mereka. Setelah kultivasi kaisar abadi ini berubah menjadi ki abadi yang kental dan memasuki tubuh Lin Tian, bayangan penguasa abadi Lin Tian mengembun satu persatu. Dia berubah dari satu menjadi puluhan. Ketika dia merasakan aura Lin Tian menjadi semakin menakutkan, dia memerintahkan para dewa, mundur, cepat mundur." Semua kaisar abadi bubar, dan kecepatan Lin Tian sangat cepat. Dia berhasil menyelesaikan banyak hal sebelum kembali ke aula bunga abadi dan menunjukkan gambar penguasa surgawinya. Hanya ada 100 lebih bayangan penguasa surgawi. Namun meski begitu, aura Lin Tian jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan bahkan Jin Ye, yang berdiri di sana, takut mundur. Mengerikan sekali. Wanita berpakaian biru itu juga mengedipkan matanya. Baru beberapa saat, tapi sudah jadi seperti ini? Benar sekali. Sulit bagi Jin Aolai untuk mempercayainya juga. Di aula, Guru Suci Jin Yao berkata dengan marah, "Lindi, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Apakah kamu akan keluar, atau aku yang masuk?" Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum sambil melihat ke aula besar. Sementara Tuan Suci Jin Yao mendengus, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku tidak bebas untuk keluar. Jika kamu tidak punya waktu, maka aku akan datang mencarimu." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melompat ke aula. Jin Ye sangat takut sehingga dia bersembunyi di sudut aula. Sementara itu, Nangong Yan melihat Lin Tian datang dan berkata dengan gembira, kakak, kamu hebat sekali." Bab 2495 Vena Ilahi. Ketika Lin Tian melihat bahwa Nangong Yan baik-baik saja, dia tersenyum dan berkata, kamu juga tidak baik-baik saja?" Nangong Yan terkikik, itu benar, mutiara langit beku milikku sungguh kuat. Lin Tian menatap Nangong Yan. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi dia masih belum dewasa. Terlebih lagi, dia masih anak-anak. Hal ini membuatnya khawatir. Bagaimanapun, orang normal akan tumbuh dan mempertahankan penampilan mereka karena kultivasi. Namun, Nangong Yan ini sedikit tidak normal, terutama karena dia telah tinggal di dunia, di cahaya, selama beberapa tahun. Namun, dia masih tampak berusia 7 atau 8 tahun. Ketika Nangong Yan melihat Lin Tian menatapnya, dia bertanya dengan bingung, kakak, ada apa?" "Tidak, aku sedang berpikir." Lin Tian tertawa. Dalam kegelapan, Holy Lord Jin Yao mendengus, Lindi, aku harus berlatih akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." "Tidak bebas? Apakah kamu ingin melarikan diri? Jika kau punya nyali, datanglah padaku. Aku akan membuatmu menyesal," kata Dewa Suci Jin Yao dengan puas. Lin Tian Bing merasa dingin, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Apakah kau masih bisa menghentikanku? Holy Lord Jin Yao mendengus. Namun, Lin Tian menoleh ke gadis berbaju biru kehijauan di belakangnya dan bertanya, apakah ada jalan rahasia lain di aula ini? Ini. Wanita berpakaian biru itu menjadi malu, tetapi dalam kegelapan, Tuan Suci Jin Yao mencibir, ada apa? Anda tidak dapat menemukannya sendiri,
tetapi Anda ingin orang lain membantu Anda. Tolong, bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin memastikan agar aku bisa menutup semua terowongan yang mengarah ke sana. Disegel? Haha, sungguh konyol. Sementara Holy Lord Jin Yao tertawa mengejek, wanita berpakaian biru itu berkata, sebenarnya, hanya ada ruang rahasia di aula ini, tapi aku tidak tahu apa itu. Lin Tian mengerti. Baiklah, aku mengerti. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah di depan Jin Ye, yang menatap Lin Tian seolah-olah sedang melihat monster. Jikamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Lin Tian menatap Jin Ye dan berkata. Jin Ye panik, dan berteriak pada Dewa Suci Jin Yao, Dewa Suci, selamatkan aku. Tuan Suci Jin Yao tidak mengatakan apapun, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Jin Ye panik. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Akhir yang bagus? Aku ingin tahu di aspek mana itu. Lin Tian tersenyum aneh sementara Jin Ye tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa mundur. Lin Tian mengunci jiwanya dan menariknya keluar. Namun, Jin Ye menjadi cemas dan menatap Lin Tian. Cepat, lepaskan aku. Lin Tian mengabaikannya dan langsung menyegel jiwanya. Kemudian, dia berkata, nikmatilah. Setelah itu, Lin Tian menyingkirkan segelnya dan membaringkan jasadnya di samping. Dasar kau tak berperasaan. Jin Yao mencibir. Jika kau memprovokasiku, apakah kau pikir aku akan memperlakukannya dengan baik? Lin Tian bertanya, sementara Tuan Suci Jin Yao bertanya dengan ragu, kau ingin menyegel jiwanya hanya karena itu? Bagaimana menurutmu? Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dan aliran udara yang kuat menyebar. Ruang di sekitarnya menjadi aneh dan semua orang muncul di lautan bunga. Bunga-bunga di sini bahkan lebih berwarna-warni, dan wanita berpakaian biru itu terkejut, yaitu tempat lain di aula ini. Ini, bagaimana kamu menyembunyikan dimensi lain? Nangongyan berseru, cantik sekali. Lin Tian melepaskan bayangan hantu dan mulai menjelajahi ruang sekitarnya. Di depan Lin Tian, ada bayangan seseorang. Tidak lain adalah Holy Lord Jin Yao. Dia berdiri di atas bunga teratai emas sambil menatap Lin Tian Bing. Kau benar-benar menemukannya? Bicaralah, mengapa kamu menempati tempat ini? Aku suka pemandangannya, bukan? Tuan Suci Jin Yao berkata dengan dingin. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kau menganggapku bodoh? Apa maksudmu? Saat pertama kali melangkah ke tempat ini, aku sudah bisa merasakan jejak energi di sekitarnya, kan? Lin Tian menatap Holy Lord Jin Yao dan berkata, apa yang kau tahu? Holy Lord Jin Yao menatap Lin Tian seolah sedang melihat monster. Sepertinya pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini yang menarikmu ke planet ini. Setelah tinggal di sini selama itu, kau tidak akan bisa pergi. Lin Tian menatap Holy Lord Jin Yao dan berkata, kau benar-benar tahu tentang itu? Kalau begitu, aku tidak perlu membuang-buang napas. Silakan, aku ingin melihatnya. Lin Tian tersenyum pada Tuan Suci Jin Yao ini. Dia menjelaskan, di sini, ada vena ilahi, dan kau harus tahu apa artinya. Tentu saja Lin Tian tahu, hanya saja dia sedikit bingung, bagaimana mungkin sebuah planet dengan alam surgawi memiliki vena ilahi. Aku ingin tahu lebih banyak daripada yang kau tahu. Shen Jin Yao menjelaskan sementara Lin Tian melihat ke segala arah. Jangan repot-repot mencari lagi, meridian ilahi ini tersembunyi dengan baik, dan kamu hanyalah seorang kaisar abadi. Tuan Suci Jin Yao menjawab dengan nada meremehkan. Lin Tian menjawab, aku sudah tahu di mana itu. Setelah itu, Lin Tian pergi dengan cepat. Nangongyan, Jin Aolai dan yang lainnya mengikutinya, terutama Jin Aolai, yang berkata dengan gembira, benar-benar ada vena ilahi? Ketika Lin Tian mendarat di lautan bunga yang lebih subur, dia berjongkok dan berkata sambil melihat ke tanah, itu benar-benar vena ilahi. Jin Aolai bahkan lebih gelisah. Hebat! Sungguh mengesankan. Saat dia selesai berbicara, Jin Aolai menghirup udara dalam-dalam untuk mengganti energinya yang hilang. Namun, Tuan Suci Jin Yao mengejek, Lindi, meskipun kamu menemukannya, apakah kamu tahu apa artinya ini? Apa artinya?
Itu artinya aku bisa dengan bebas melakukan seni ilahi, dan ki dalam tubuhku bisa dipulihkan sesuka hati. Setelah itu, Dewa Suci Jin Yao melepaskan auranya yang mengesankan. Jin Aolai sangat khawatir. Sudah berakhir. Jika dia memiliki jiwa, dia pasti bisa menggunakan seni ilahinya tanpa rasa takut. Lin Tian sama sekali tidak khawatir. Ya meskipun kamu memiliki jiwa dan dapat menggunakan seni ilahi, pada akhirnya, itu masih di alam surgawi. Jadi kekuatan seni ilahi milikmu di sini hanya sedikit lebih kuat daripada seni abadi. Selama kamu kuat, itu sudah cukup untuk membunuhmu, kata Dewa Suci Jin Yao dengan bangga. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tanaman merambat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Lin Tian dan melilitnya. Lin Tian menatap tanaman merambat emas itu dan tersenyum pahit. Kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Tidak bisakah? Tuan Suci Jin Yao itu tertawa aneh. Kekuatan melahap dalam tubuh Lin Tian mulai menghilang. Tanaman merambat emas juga mulai menghilang satu persatu. Namun, kali ini, Shen Jin Yao tidak mau menerimanya. Sekali lagi, tanaman merambat yang lebih besar muncul dari tubuh Lin Tian. Di bawah tanaman merambat yang kuat, Lin Tian masih bisa dengan mudah dipatahkan. Nangong Yan, yang berada di samping, berkata dengan bangga, kakak, kamu hebat sekali. Jin Aolai juga terkejut dengan kemampuan Lin Tian. Gadis berbaju biru itu berseru, apakah dia benar-benar seorang kaisar abadi? Lin Tian sangat marah pada Dewa Suci Jin Yao, tetapi dia tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Tidak. Holy Lord Jin Yao terus melancarkan berbagai serangan. Lin Tian tersenyum aneh, menurutku, jangan buang waktu. Dia melihat Lin Tian mulai menggunakan teknik Dewa Buddha. Awalnya, Saint Lord Jin Yao terkejut, tetapi setelah menyadari bahwa itu tidak kuat, dia tertawa, pikir Lin menggunakan semacam keterampilan, tetapi ternyata itu hanya serangan sepele. Bab 2496 Autofagi. Lin Tian tertawa, tidak penting? Bukankah begitu? Sementara Tuan Suci Jin Yao menggodanya, Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lolos lebih dulu. Bagaimana? Nih, punya tenaga. Aku bisa menggunakan seni ilahi tanpa batas, kata Dewa Suci Jin Yao dengan bangga. Namun, Lin Tian berkata dengan percaya diri, coba saja dan kau akan tahu. Aku akan mencobanya. Setelah Holy Lord Jin Yao selesai berbicara, dia mulai menghadapi Lin Tian. Salah satu dari mereka terus menggunakan Divine Arts miliknya sementara yang lain terus menggunakan Dharma Idol miliknya. Berapa lama mereka akan bertahan? Gadis berpakaian hijau itu juga ingin tahu, jadi dia menunjukkan ekspresi bingung. Adapun Nangong Yan, dia mengedipkan matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia benar-benar asyik dengan percakapan itu. Hal ini terus berlanjut selama hampir 2 jam sebelum Tuan Suci Jin Yao berkata dengan nada meremehkan, bocah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Kalau begitu, kemarilah, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Lin Tian tersenyum pada Dewa Suci Jin Yao. Hampeha. Holy Lord Jin Yao mendengus dan terus meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, aku tidak percaya bahwa seorang kaisar abadi sepertimu akan mampu bertahan lebih lama dariku. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penglihatan Dewa Suci Jin Yao mulai bergoyang. Apa? Apa yang terjadi? Aku lupa memberitahumu bahwa seranganku sebenarnya bisa menyebabkan halusinasi. Dewa Suci Jin Yao menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar suara ini. Dia segera melancarkan serangan ke tubuhnya sendiri, bahkan membangunkannya dari pingsannya. Namun, Holy Master Jin Yao juga terluka parah. Jejak darah menetes dari sudut bibirnya yang pucat. Dia melotot ke arah Lin Tian. Kau benar-benar menipuku. Kalau aku tidak memarahi kamu, siapa yang kamu coba tipu? Mendengar ini, Dewa Suci Jin Yao mendengus, apakah kau benar-benar berpikir bahwa 2 tahun kultivasiku begitu sederhana? Oh, sepertinya kamu masih punya trik. Benar sekali, aku memang punya kartu truf. Setelah selesai berbicara, Tuan Suci Jin Yao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang ke dalam tanah. Pada saat berikutnya, bumi mulai berguncang. Jin Aolai terkejut. Sedangkan Nangong Yan, dia melompat dan menatap tanah. Kakak, ini
Apa yang salah? Kita lihat saja nanti. Lin Tian menatap tanah dan berkata. Pada saat ini, sesuatu merangkak keluar dari tanah setelah tanah terbelah. Makhluk ini memiliki tubuh berwarna emas dan tanduk emas di atasnya. Ia tampak seperti lembu emas. Adapun lembu emas itu, ia menatap dengan mata terbuka lebar, sapi dewa emas. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu sapi dewa emas? Itu adalah binatang dewa, dan binatang pelindung yang hidup di dalam nadi dewa. Jin Aolai gemetar. Apakah itu kuat? Kekuatan sapi dewa emas tidak terduga, dan dikatakan juga bahwa ia tidak dibatasi oleh kekuatan apapun, jadi meskipun tempat ini diselimuti oleh alam surgawi, jika ia meledak, aku khawatir daerah sekitarnya akan hancur. Mendengar ini, Nangong Yan terkejut. Itu menakutkan? Benar sekali. Jin Aolai mulai gemetar, namun wanita berpakaian hijau itu melihat sekelilingnya. Ruang ini aneh, seharusnya tidak semudah itu untuk menghancurkannya. Betapapun kuatnya mereka akan tetap hancur. Jin Aolai membenarkan hal itu. Lin Tian muncul di samping mereka dan berkata, ruang ini memang berbeda, jadi jangan khawatir tentang keruntuhannya. Tuan Lindi, maksudmu adalah bahwa ruang ini dapat menampung sapi dewa emas ini? Tentu saja, tapi aku hanya penasaran kenapa itu ada di sini. Ada meridian ilahi di sini. Jin Ao menjelaskan. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Lalu dari mana datangnya vena ilahi? Jin Ao terdiam. Pada saat ini, Jin Yao, gadis suci, muncul di punggung sapi Jin Shen dan mengejek. Lindi, kamu takut, kan? Kau bisa menaklukkan benda ini? Omong kosong. Alasan mengapa aku berada di sini selama bertahun-tahun adalah untuk menaklukkannya dan membuatnya melindungiku. Jin Yao dan Holy Maiden berkata dengan puas. Namun, Lin Tian tertawa. Sepertinya aku harus bertarung hebat dengan binatang suci ini hari ini. Lindi, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Begitu dia marah, dia akan sangat menakutkan. Jin Yao dan Holy Maiden memperingatkan. Namun, Lin Tian tidak menganggapnya serius. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia melompat maju. Jin Yao, gadis suci itu mendengus dan berkata kepada sapi Jin Shen, pergi, hancurkan dia. Dua sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Lin Tian. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh Lin Tian terpental. Semua orang terkejut, dan Dewa Suci Jin Yao tertawa terbahak-bahak, dia sudah mati. Siapa bilang aku mati? Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Dewa Suci Jin Yao dan memukulnya hingga terpental. Dia kemudian berdiri di punggung sapi Dewa Emas. Di sisi lain, sapi Dewa Emas terus menggunakan kedua tanduknya untuk menyerang Lin Tian. Dengan senyum aneh, Lin Tian langsung membungkus kedua tanduk itu dengan api dan mengaktifkan teknik perangkap binatang buasnya. Dengan cara ini, sapi Dewa Emas sama sekali tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melawan dengan liar, tetapi guru suci Jin Yao merangkak dari tanah. Ketika ia melihat sapi Dewa Emas dalam keadaan seperti itu, ia memerintahkannya, cepat dan jadilah gila. Sapi Dewa Emas mulai mengaum dan tubuhnya mulai membesar sedikit demi sedikit. Akhirnya, kekuatan kedua tanduk itu langsung mematahkan api Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh, ini benar-benar cukup bagus. Sapi emas tidak mau mendengarkan omong kosong Lin Tian. Dua cahaya keemasan muncul sekali lagi, dan Lin Tian menghilang sekali lagi. Tuan Suci Jin Yao melihat sekeliling, dan Lin Tian datang di belakangnya dan meninjunya lagi. Tuan Suci Jin Yao melihat sekeliling, dan kemudian Lin Tian datang di belakangnya, dan meninjunya lagi. Bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman? Kamu hanya tahu cara memanfaatkan orang lain, itu saja. Akulah yang menyakitimu. Bagaimana menurutmu? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dua lampu emas terbang mendekat. Lin Tian meraih Shen Jin Yao dan mundur ke samping. Kemudian, tempat asal kedua lampu emas itu meledak. Berhenti menyerang, teriak Holy Master Jin Yao pada Golden God Chow. Namun, mata sapi Dewa Emas memerah saat terus menyerang Lin Tian. Lin Tian memegang Jin Yao sambil menghindar. Dikatakan padaku, apa yang akan terjadi jika kau terkena serangannya? Lindi, aku salah. Biarkan aku pergi, dikata Holy Lord Jin Yao kepada Lin Tian dengan tergesa-gesa.
Kamu hanya perlu mengatakan hal yang salah. Benar-benar, benar-benar, aku salah. Holy Lord Jin Yao tidak ingin hancur berkeping-keping. Lin Tian tertawa sinis. Kamu menciptakan dosa-dosamu sendiri, tetapi kamu sendiri yang memahaminya. Setelah mengatakan itu, dua lampu emas lainnya muncul dan Lin Tian tiba-tiba menghilang. Namun, dia tidak membawa serta Holy Lord Jin Yao. Maka ketika kedua cahaya keemasan yang dahsyat itu mengenai tubuh Dewa Suci Jin Yao, ia menjerit memilukan dan sekujur tubuhnya penuh dengan lubang. Jin Yao dan yang lainnya terkejut, tetapi sapi Dewa Emas tidak berhenti dan terus menyerang Lin Tian. Tuan Suci Jin Yao terluka parah sampai akhir, lalu dia berkata dengan lemah, "Ya aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Bab 2497 Rahasia Bawah Tanah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Tian tiba-tiba berjalan ke arahnya dan tersenyum. "Kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Mata Holy Lord Jin Yao membelalak. Pada saat ini, kekuatan Golden God Chow meletus lagi. Kemudian, dua kekuatan dahsyat tiba-tiba berkumpul di tubuh Holy Lord Jin Yao. Suara, ledakan, yang keras terdengar dari area yang sama dengan Holy Lord Jin Yao, dan serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Lin Tian, yang berdiri tidak jauh dari sana, tertawa, bagaimana perasaanmu?" Master Suci Jin Yao berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Dia sangat takut sehingga dia berkata, jangan ganggu aku lagi. Jelaslah sapi Dewa Emas yang menyiksamu. Bagaimana mungkin aku? Lin Tian tersenyum aneh pada Dewa Suci Jin Yao ini. Tuan Suci Jin Yao panik. Aku benar-benar salah. Salah? Baiklah, biarkan aku pergi. Tuan Suci Jin Yao ini menjadi cemas, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jikalau begitu kamu harus bertanya pada sapi Dewa Emas ini." Mendengar ini, Guru Suci Jin Yao menjadi semakin bingung dan mulai memohon belas kasihan. "Jelindi, aku salah. Lin Tian tertawa jahat, sementara Jin Yao Tian menggigil dalam hati, sangat menakutkan. Namun, Nangong yang tersenyum dan berkata, ini adalah hasil dari melawan kakak laki-lakiku. Kakakmu ini agak menakutkan. Jin Yao Tian berkata dengan malu, sementara Nangong Yan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Adapun Lin Tian, dia tiba-tiba menghilang, tetapi ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas sapi Dewa Emas. Lin Tian yang berada di punggung sapi Dewa Emas, sekali lagi menggunakan teknik menjebak binatang dan menyemburkan api untuk menjebak tanduk itu. Sapi emas dewa itu bergetar hebat, berniat untuk mengirim Lin Tian terbang. Lin Tian tersenyum aneh, sepertinya aku harus memberimu sedikit kekuatan lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap binatang hantu dan memukul sapi Dewa Emas. Setelah diserang seperti itu, sapi Dewa Emas meraung di tempat. Lin Tianxie tertawa. Ini baru saja dimulai. Setelah itu, Lin Tian melanjutkan. Dengan tanduk banteng emas yang terperangkap, ia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menghindar dengan gila-gilaan. Lin Tian tertawa tanpa berkata apa-apa dan terus menyerang hingga tubuh sapi Dewa Emas menyusut dan tergeletak di sana sambil menatap Lin Tian dengan ketakutan. Lin Tian memegang tongkat perangkap binatang hantu di satu tangan. Kau sudah mengatakannya, mengapa kau tidak menyerah lebih awal? Kau harus menanggung siksaan seperti ini. Sapi Dewa Emas menatap Lin Tian dengan muram dan bahkan berkata, dasar manusia tak tahu malu. Kau memarahiku? Apa kau percaya aku bisa menamparmu beberapa kali lagi? Lin Tian mengambil tongkatnya dan hendak melanjutkan, tetapi sapi Dewa Emas segera berteriak, berhenti, berhenti. Berhenti? Apa kau yakin? Lin Tian tertawa dan berkata, iya, aku mengaku kalah, seharusnya tidak apa-apa, kan? Tentu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia langsung menarik roh binatang itu dan berkata sambil tersenyum, keluarlah, mari kita mengobrol baik-baik. Tentang apa? Buatlah kontrak. Apa? Sapi Dewa Emas terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan melihatnya. Apa? Apakah kamu tidak yakin? Bukannya aku tidak yakin, hanya saja aku adalah binatang suci yang bermartabat yang telah membuat kontrak denganmu. Itu masalah yang sangat memalukan. Malu? Lin Tian tersenyum aneh, dan sapi Dewa Emas dengan cepat menambahkan, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku tidak keberatan. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong.
Lin Tian menatap sapi Dewa Emas dan berkata, adapun sapi Dewa Emas, ia tidak punya pilihan selain membuat kontrak dengan Lin Tian. Pada saat ini, hati Dewa Suci Jin Yao yang sedang sekarat mulai panik. Kita sudah tamat. Kita sudah benar-benar tamat. Sapi Dewa Emas dan Lin Tian menyelesaikan kontrak dan berkata, itu seharusnya baik-baik saja, kan? Baiklah, tapi jangan pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu nanti. Setelah Lin Tian selesai berbicara, sapi Dewa Emas hanya bisa berbaring di sana. Namun, Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah menuju Tuan Suci Jin Yao. Dalam hatinya, Jin Yao tidak mau menerima ini. Sialan, aku sama sekali tidak bisa ditangkap olehnya. Karena itu, Guru Suci Jin Yao diam-diam mengeluarkan jimat dan meletakkannya di punggungnya. Kemudian, dia menatap Lin Tian sambil tersenyum. Lindi, karena aku sudah seperti ini, bisakah kau melepaskanku? Bukankah kalian semua datang dari alam dewa hanya untuk berurusan denganku? Lin Tian menatap Tuan Suci Jin Yao ini dengan senyum aneh. Sebelumnya, aku diperintahkan untuk menghadapimu, tetapi sekarang aku telah mengingkari janjiku. Selain itu, aku memiliki urat nadi ilahi di sini yang memungkinkanku untuk berkultivasi. Mengapa aku harus melawanmu? Tidakkah kau berpikir begitu? Lin Tian tersenyum aneh. Ya, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Jadi kau benar-benar tidak akan membiarkanku pergi? Apakah aku akan membiarkanmu pergi atau tidak? Kamu harus menungguku membuat kontrak denganmu. Lin Tian menatap Dewa Suci Jin Yao dan berkata, kau memaksaku. Saat dia selesai berbicara, ledakan keras terdengar di sekitar Holy Lord Jin Yao, menciptakan kawah yang dalam. Namun, Holy Lord Jin Yao ini telah menghilang tanpa jejak. Lin Tian tersenyum pahit. Ya, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ruang ini lebih kompleks daripada yang kamu pikirkan. Jadi mustahil bagimu untuk menemukanku. Aku pasti akan menemukanmu. Saat itu tiba, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau begitu, lakukan saja. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu, Lindi. Kata Holy Lord Jin Yao dengan nada meremehkan. Lin Tian tersenyum lalu berjalan ke sisi sapi Dewa Emas. Di mana dia? Ada istana bawah tanah di bawah kita. Dia pasti ada di sana. Bajingan. Beraninya kau mengkhianatiku. Jin Yao mengumpat. Kamu tidak lagi menggunakan aku. Kau. Holy Lord Jin Yao begitu marah hingga ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, ayo pergi, pimpin jalan. Sapi emas ilahi kemudian berdiri dan menghentakkan kakinya. Beberapa saat kemudian, sebuah lorong menuju ke bawah tanah muncul. Lin Tian memandang Nangong Yan, Jin Aotian dan yang lainnya. Ayo pergi. Semua orang bergegas menyusul sementara sapi Dewa Emas menyusut dan memimpin jalan. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di istana bawah tanah, dan suasananya menjadi lebih mengesankan. Bahkan Jin Aotian menghela nafas. Sangat sulit untuk menemukan urat nadi ilahi seperti itu di alam ilahi. Lin Tian menatap sapi Dewa Emas dan bertanya, mengapa kamu ada di vena ilahi ini? Sapi Dewa Emas menjelaskan, ketika aku punya kenangan, kenangan itu ada di dunia ini. Oh, maksudnya, mengapa ada vena ilahi di sini, dan mengapa kamu ada di sini? Lin Tian bertanya, dan sapi Dewa Emas menjawab, iya. Dalam kegelapan, Dewa Suci Jin Yao mengejek, Lindi, aku sudah menanyakan hal ini kepadamu sebelumnya. Lalu apa? Lin Tian tidak berpikir begitu. Tetapi Tuan Suci Jin Yao tersenyum aneh dan berkata, sejujurnya, aku menemukan sesuatu yang menarik di istana bawah tanah ini. Benarkah begitu? Namun, aku sudah sampai di sana. Jadi, aku berhasil mengendalikan istana bawah tanah ini lebih awal. Aku bahkan bisa mengendalikan semua formasi di bawah istana bawah tanah ini. Pihak lain sangat gembira dan bahkan memicu formasi pembunuhan di area tempat Lin Tian dan yang lainnya berada. Udara dingin yang tak berujung muncul di sekeliling, dan Jin Aotian dan gadis berpakaian hijau itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka membeku di tempat, sementara mata Nangong yang berbinar saat dia berseru, sangat nyaman. Nyaman? Tuan Suci Jin Yao menjadi serius, tetapi Lin Tian tersenyum.